Profesor Dr. Juneman Abraham, SPSI, MSI, pria kelahiran tanggal 6 Juni tahun 1983, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang lahir dan menjalani masa kecilnya di daerah Pekojan Tambora, Kota Jakarta. Beliau dididik oleh orang tuanya untuk selalu berusaha mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Semangat dan disiplin yang tinggi dalam belajar membuatnya selalu memperoleh nilai yang sangat memuaskan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Orang tua saya mendidik saya untuk selalu berprestasi. Saya terbiasa bangun jam 4 pagi sejak kecil hanya untuk membaca. Kebiasaan tersebut sama sekali tidak membebani saya, malahan kebiasaan tersebut sangat saya nikmati. Semasa SMP dan SMA, pria yang memiliki hobi membaca buku ini sering berdiskusi dengan guru-guru di sekolahnya. Beliau menggunakan waktu istirahatnya untuk pergi ke ruang guru dan membahas hal-hal di luar kurikulum, mulai dari isu politik, budaya, teologi, hingga lagu. Saya sangat mengapresiasi dan mengagumi guru-guru saya. Saya senang disapa, berkomunikasi, bertanya banyak hal dengan mereka. Sepertinya itu yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang pendidik. Prof. Juneman tidak hanya memperoleh wawasan melalui membaca buku, tetapi juga gemar mendengarkan talk show di radio, menonton pertunjukan teater. Beliau pernah memiliki sahabat pena yang membahas topik dan isu terkini, yang selalu memotivasinya untuk terus belajar dan memperluas wawasan. Saya awalnya tidak bertemu langsung dengannya. Yang saya tahu, dia siswi sekolah Santa Ursula. Kerap kali saat kami bersurat-suratan, dia menuliskannya dalam berpuluh-puluh halaman, membahas berbagai topik secara mendalam. Itulah yang memacu saya untuk terus belajar, termasuk bagaimana menulis dengan baik. Setelah lulus sekolah menengah atas, Prof. Juneman mencoba mewujudkan mimpinya menjadi dokter dengan mengikuti UMPTN pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Namun, keberuntungan belum berpihak padanya dan cukup membuatnya kecewa. Meski begitu, kegagalan tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar. Beliau kemudian mengikuti pelatihan sertifikasi dan kursus bahasa internasional. Untuk mengisi waktu luang, saya mengikuti kursus webmaster, sebuah kursus yang belum begitu populer pada saat itu, namun yang saya yakini berpeluang besar di masa yang akan datang. Saya menghabiskan 1 tahun untuk mengikuti pelatihan sertifikasi, belajar coding, membangun website. Saya juga belajar bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Selain membantu saya untuk memahami buku-buku yang saya baca, saya juga punya aspirasi untuk studi di luar negeri. Prof. Juneman berhasil menyelesaikan sertifikasi webmaster dan lulus dengan nilai terbaik. Kemudian, dia dipercaya untuk menjadi pengajar di tempat sertifikasi tersebut. Pengalaman ini sangat luar biasa baginya, terutama karena dia hanya lulusan SMA. Bahkan, salah satu muridnya adalah pejabat tinggi Bank Indonesia pada saat itu. Prof. Juneman mulai mengembangkan pengalaman dalam mengedukasi orang lain dan juga menyusun strategi pengajaran. Dia dikenal sebagai instruktur yang senang mengeksplorasi metode pengajaran yang membuat muridnya lebih mudah memahami. Prof. Juneman bahkan menjadi instruktur yang meraih penghargaan web filsafat terbaik kala itu. Kegiatan mengajarnya terus berlanjut hingga dia kuliah di program studi S1 Psikologi dengan wilayah minat psikologi klinis di Universitas Persada Indonesia. Dulu saya berpikir, apakah saya akan melanjutkan mimpi saya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran atau memilih jurusan lain. Suatu saat, saya melihat di internet ada program studi psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI, di mana sebagian kurikulumnya seperti kedokteran. Ini benar-benar menampung aspirasi saya di dunia kedokteran sekaligus minat saya di ilmu sosial. Profesor Juneman merasa sangat antusias menjalani kehidupan heterogen di kampus yang belum pernah dia rasakan di sekolah. Keragaman latar belakang, agama, dan suku membuatnya aktif terlibat dalam berbagai aktivitas, baik akademis maupun non-akademis. Dia mengikuti berbagai seminar, lokakarya, dan bahkan menjadi pembicara di seminar umum. Direktur Utama Sanatorium Dharma Wangsa melihat keahlian dan kompetensinya,
dan memintanya untuk menjadi pembicara di sebuah seminar dengan topik pengenalan skizofrenia juga prinsip-prinsip kognitif behavior terapi. Saya hanyalah mahasiswa semester 7 dengan bekal pengalaman yang saya anggap masih belajar. Saya memberanikan diri. Direktur sanatorium kala itu, Dr. Suryanta, sangat demokratis. Tidak memandang status saya sebagai yang belum lulus sarjana. Dia mempercayakan kepada saya untuk menjadi pembicara bagi keluarga pasien maupun untuk masyarakat umum. Pemaparannya banyak mendapat pujian hingga dimuat harian Kompas. Sembari kuliah, Prof. Juneman sempat bekerja pada sebuah perusahaan di daerah Permata Hijau. Di perusahaan tersebut beliau menyusun SOP rekrutmen, SOP pengetesan psikologi, seleksi, promosi, pengembangan, demosi, hingga terminasi. Profesor Juneman lulus sarjana pada tahun 2007 dan menjadi salah satu mahasiswa terbaik dengan IPK 3,9. Sebuah pencapaian terbaik dan membanggakan baginya. Prof. Juneman kemudian dikenalkan dosennya dengan Dr. Pandu Setiawan, seorang psikiater dan ex-direktur di RSJ Lawang, yang kemudian mengajaknya mengadakan round table discussion dengan mengundang tokoh lintas disiplin. Hal yang selalu saya ingat dari Dr. Pandu Setiawan, yaitu ketika kita membicarakan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, kita tidak hanya berbicara soal psikiatri dan psikologi, tetapi juga kita berbicara tentang sosiologi, antropologi masyarakat, filsafat sosial, dan disiplin ilmu lainnya. Prof. Juneman memulai karirnya sebagai dosen di beberapa universitas, yaitu Universitas Bayangkara Jaya, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Pancasila. Di Universitas Atma Jaya, sebagai dosen sejarah pemikiran tentang manusia, ia bertemu dengan Ibu Nani Nurrahman Sutoyo yang menjabat sebagai Kepala Bagian Psikologi Sosial, yang kemudian menjadi mentornya dalam bidang ini. Bersamaan dengan mengajar, atas rekomendasi Bapak Bagus Takwin, Prof. Juneman melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2009 dengan fokus pada studi psikologi sosial. Pada tahun 2010, ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Psychology of Fashion yang mengangkat isu perempuan dan jilbab. Karena dinilai sebagai topik yang cukup kontroversial, buku tersebut sempat mengalami beberapa kali penolakan dalam perjalanannya oleh penerbit. Tak disangka, peluncuran buku tersebut dihadiri oleh Ibu Mutia Hatta yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan juga merupakan putri dari mantan Wakil Presiden dan Proklamator RI, Bapak Muhammad Hatta. Pada tahun 2011, Prof. Juneman memulai karirnya di Binus University di Fakultas Psikologi yang sekarang menjadi Fakultas Humaniora. Dia bergabung sebagai koordinator dosen untuk bidang metode riset dan menjadi subjek konten koordinator untuk bidang psikologi sosial komunitas pada tahun 2012. Sementara aktif sebagai dosen, Prof. Juneman juga memulai studi di program studi ilmu psikologi jenjang doktor di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Fokus penelitiannya adalah psikologi korupsi. Ia terpanggil ketika mengamati fenomena korupsi yang sering menjadi headline di media massa dan berpendapat, psikologi semestinya berkontribusi menelaahnya secara moral dan sosial. Prof. Juneman terlibat dalam berbagai kegiatan bersama tim lintas bagian di Binus University, selain sebagai dosen dan co-founder mata kuliah psikoetika, antara lain sebagai auditor internal penjaminan mutu, coach calon mawapres, coach program kreativitas mahasiswa, penggagas dan ketua The First Ecobar atau International Conference on Biospheric Harmony 2019. Reviewer di Binus Research, utusan Dospres Sosial Humaniora tingkat Kopertis Wilayah 3 tahun 2018. Anggota interviewee akreditasi internasional HEEACT, di mana jurusan psikologi berhasil memperoleh akreditasi tersebut pada tahun 2022, dan kini menjadi kepala kelompok riset perilaku konsumen dan etika digital. Dalam proses pengajuan guru besar, Prof. Juneman berhasil mengurus administrasi tanpa kendala berarti, dan produktivitas akademiknya sangat membantunya dalam proses tersebut. Yang berkesan justru adalah saat saya presentasi di hadapan sidang Senat dengan Prof. Haryanto dan Prof. Satrio. Di sana saya menjelaskan kiprah saya secara akademik keseluruhan maupun di Binus University.
Bagi saya, menjadi guru besar bukanlah hanya persoalan mengumpulkan angka kredit saja, melainkan bagaimana bisa menjadi sevisi dengan Bina Nusantara, baik ke dalam maupun keluar. Dalam prosesnya, saya juga merasa sangat terbantu dengan sistem dan aplikasi yang disediakan oleh LL Dikti, di mana saya bisa dengan mudah memantau proses pengajuan guru besar saya secara real time. Profesor Juneman resmi meraih jabatan tertinggi akademis sebagai guru besar pada tanggal 1 Desember tahun 2022 dengan dikeluarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai guru besar tetap bidang psikologi sosial. Beliau juga mendapat penghargaan sebagai profesor termuda dalam Rakorda LL Dikti 3. Saya ingin mendedikasikan pencapaian ini untuk orang-orang yang berjasa dalam perjalanan karir saya, mereka yang selalu mendukung dan memotivasi saya hingga saat ini. Saya tentu sangat berterima kasih kepada Prof. Haryanto Prabowo, Rektor BINUS University, yang sangat mendukung proses guru besar saya. Juga atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh Yayasan Bina Nusantara, Bapak Bernard Gunawan, Bapak Carmelo Susilo, Bapak Stephen Wahyudi Santoso, Bapak Jos Wijaya, Bapak Michael Wijaya, serta seluruh Managing Director. Juga rasa terima kasih saya haturkan kepada Senat Guru Besar Universitas Bina Nusantara, serta rekan-rekan dosen di Fakultas Humaniora. Rasa terima kasih tak hingga untuk tokoh-tokoh yang telah menginspirasi perjalanan karir saya, Dr. Pandu Setiawan, Profesor Dr. Muhammad Enoh Markum, Ibu Dr. Nani Nurrahman Stoyo, Bapak Dr. Erastus Sabdono, Bapak Dr. Johannes A.A. Rumeser, serta Profesor Salito Wirawan Sarwono, juga kepada Bapak Ibu pimpinan Fakultas Psikologi dan juga pimpinan organisasi profesi Himpunan Psikologi Indonesia yang telah membuka kesempatan saya untuk berkiprah dalam bidang akademik maupun profesi psikologi, khususnya Bapak Dr. A.A. Anwar Prabu Mangkunegara serta Ibu Dr. Tati Suranti. Terpenting, sungguh saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa menjadi spirit saya untuk memberikan yang terbaik dalam kiprah dan karir saya. Saya juga berterima kasih kepada istri saya yang senantiasa mendukung dan menjadi belahan jiwa penuh cinta. Semua atas rahmat Tuhan. Dengan menjadi guru besar, secara khusus saya berharap dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang mendasar dan kronis di negeri ini, yaitu korupsi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang artinya, saya akan terus mencari, menemukan, dan mengembangkan berbagai solusi inovatif dan juga produk kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, lembaga swasta atau bisnis, maupun masyarakat.